Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Kiki Listiana. Oke guys, di video kali ini aku mau nanya dulu nih kabar kalian gimana. Mudah-mudahan kalian semua itu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti dengan judulnya, kali ini aku tuh mau membahas beberapa pernikahan yang termewah di dunia. Oke, langsung aja kita ke pernikahan termewah pertama nih guys. Itu pernikahan dari Lady Diana Spencer dan juga Pangeran Charles. Ini tuh salah satu pernikahan yang sangat ikonik deh guys. Karena pasti orang tua kalian juga pada tahu deh seberapa dulu hebohnya dan viralnya, walaupun dulu tuh media sosial tuh kayak cuman ada televisi aja gitu. Tapi pasti mereka itu pada tahu karena saking kayak booming banget. Pernikahan Lady Diana dan juga Pangeran Charles itu diadakan pada tanggal 29 Juli 1981. Pernikahan Lady Diana ini juga disaksikan oleh 750 juta orang di TV global dari 74 negara, guys. Wow, tahun 1981 yang nonton udah sebanyak itu, guys. Saking kayak melegenda banget nih pernikahannya Lady Diana ini. Selain 750 juta orang penonton, 600.000 orang juga pada membanjiri jalanan London, guys. Karena mereka ini ingin menyaksikan parade kereta kuda selesai acara pernikahan. Nah, by the way, pernikahannya Lady Diana ini dilaksanakan di Katedral Saint Paul yang menampung kurang lebih 3.500 orang undangan. Wow, undangannya aja yang penting-penting itu sebanyak itu, guys. Dan penduduk di sana itu benar-benar antusias banget menyambut pernikahannya Lady Diana ini. Nah, selain itu guys, ya nggak kalah mewah lainnya yaitu tentu saja gaun ya guys. Karena kan kalau gaun itu akan menjadi pusat perhatian dan oleh semua orang, ya nggak sih? Jadi gaun yang Lady Diana ini didesain oleh desainer terkenal bernama Elizabeth Emanuel. Dan benar-benar gaunnya Lady Diana itu sangat terjaga kerahasiaannya. Bahkan sang desainer ini sampai mendesain 3 buah gaun yang berbeda nih. Eh, Jaga-jaga kalau misalnya itu salah satu gaun yang akan dipakai oleh Lady Diana ini bocor ke media massa, maka dia itu sudah menyediakan 3 desain. Jadi nggak boleh banget bocor nih ke orang lain. Kalau misalnya bocor ya udah ganti desain lagi. Jadi benar-benar serahasia itu. Dan gaunnya ini juga merupakan gaun terpanjang selama sejarah pernikahan kerajaan. Panjang gaunnya ini kurang lebih 7,6 meter. Panjangnya ke belakang guys. 7,6 meter, bayangin. Panjang banget kan. Nah, kalian bisa lihat guys gaunnya Lady Diana. Wah, ini kelihatannya kayak looknya tuh simple ya, tapi ini tuh kayak mewah banget pada tahun 1981. Sekarang juga mewah sih, cuman ini emang looknya tuh kayak anggun dan juga simple gitu kan. Nah, gaun itu dihiasi dengan 10.000 mutiara, renda, dan juga paillette. Dan para desainer juga menjahit emas 18 karat berbentuk tapal kuda pada gaunnya Lady Diana. Wow, dijahit emas guys. Dan dikatakan, katanya kalau misalnya gaunnya Lady Diana ini dijual pada hari ini pun itu masih laku senilai 2 miliar rupiah. Menurut kalian gimana guys? Pendapat kalian tentang gaunnya Lady Diana? Oke, kita langsung aja ke pernikahan termewah lainnya, yaitu yang kedua. Ini ada pernikahan dari Said Serif dan juga Hadiza Uzahos. Ini maaf aja kalau aku salah sebut nama ya guys, karena namanya kayak susah-susah buat disebutin gitu. Nanti kalau kalian mau tahu ceritanya, kalian bisa searching sendiri aja berdasarkan nama-nama yang udah aku tulis, oke? Jadi Said ini merupakan anak seorang konglomerat atau pengusaha minyak yang bernama Mikhail Gutserif. Katanya memiliki kekayaan sebesar 6,2 miliar US dollar. Atau kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar 81 triliun. 81 triliun. Ya Allah. Bayangin 1 triliun aja tuh kayak nolnya berapa guys? Ini 81 triliun, kayak 10 turunan juga nggak akan habis ya guys kalau kita yang pakai gitu. Kok uang orang bisa banyak-banyak banget ya guys. Sedangkan Hadijah adalah seorang mahasiswi jurusan kedokteran di Moskow, Rusia. Jadi dua-duanya tuh mereka orang Rusia guys. Nah, pesta pernikahan mereka berdua ini digadang-gadang menjadi resepsi paling mahal dan juga megah karena kurang lebih menghabiskan sekitar 700 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 13 triliun rupiah untuk pesta pernikahan. Nah, kalau sultan itu beda ya guys, kayak buat acara pernikahan berapa hari aja tuh menghabiskan 13 triliun.
Tapi bapaknya emang kaya sih. Kayak 81 triliun dikurangi 13 tuh masih banyak triliun gitu loh. Masih banyak triliun sisanya. Dan itu masih lebih banyak uangnya bapaknya, guys. Di pernikahan Said dan juga Hadijah ini diadakan di sebuah restoran bernama Restoran Safisa. Jadi restoran Safisa ini merupakan restoran yang paling megah dan juga mahal digunakan untuk acara-acara besar di Rusia. Dekorasinya pun sangat-sangat mewah, guys. Jadi banyak banget bunga yang berwarna-warni yang menghiasi semua dinding restoran di bunga-bunga segar warna-warni. Selain dekorasi yang mewah, gaun pengantin yang sangat bagus juga sangat mencuri perhatian orang-orang yang melihatnya. Gaun pengantin yang didesain oleh Elisab merupakan desainer terkenal asal Paris. Jadi emang gaun itu sengaja dirancang di Paris dan dikirimkan ke Rusia untuk acara pernikahannya Hadijah. Kalian bisa lihat nih gaunnya. Gaun ini benar-benar bagus banget dan dia itu ditaburi dengan kristal-kristal Swarovski. Wow, mewah banget ya guys ini gaunnya. Juga beberapa kristal-kristal handmade ya guys, kayak buatan gitu. Dan gaun itu beratnya mencapai 11 kilogram. Buset, 11 kilo kayak kita bawa karung beras guys. Itu dipakai seharian, kayak beratnya kayak gimana, tapi emang looknya bagus banget sih. Tidak mengecewakan ya, iyalah harganya juga mahal banget kan. Dan gaun ini tuh senilai 1 juta dolar, atau kalau dirupiahkan sekitar 15 miliar rupiah. Wah, oh, mendang-mending mengelus dada lihat kayak gini guys. Souvenirnya juga kalah mewah guys. Souvenirnya bisa kalian lihat fotonya. Ini tuh sebuah kotak perhiasan yang dilapisi dengan emas dan juga diukir dengan inisial kedua nama mempelai. Ini dia nih, kalau Sultan emang hiburannya pun beda ya guys. Ini dia tuh hiburannya spektakuler banget. Dia ngundang, bener-bener gak nanggung-nanggung. Dia tuh ngundang Jennifer Lopez, Sting, hingga Eric Iglesias. Dan tiga-tiganya itu benar-benar artis-artis yang internasional gitu loh. Yang itu mereka tuh tampilkan di konser ya. Nah kali ini mereka datang di resepsi pernikahan. Tapi bayar mereka juga sangat-sangat mahal kan. Secara mereka itu biasa tampil di konser-konser besar. Dan kali ini mereka itu datang khusus nih ke partinya si Said dan juga Khadijah. Berapa uang tuh yang dikeluarkan. Beberapa sumber juga yang menyebutkan kalau mereka juga setelah pernikahan mengadakan after party. Namun kali ini mereka mengadakan after party-nya itu di London. Di after party-nya itu mereka juga nggak kalah mewah guys. Jadi mengadakan pesta besar juga. Cuman kali ini mungkin lebih intimate gitu kan. Dan dia juga katanya mendatangkan Beyonce. Oke, pernikahan termewah ketiga itu ada Angelababy dan juga Huang Xiaoming. Jadi mereka berdua ini merupakan aktor dan juga aktris terkenal asal Cina guys. Pernikahan megah dan mewah mereka ini menghabiskan dana kurang lebih itu sekitar 417 miliar rupiah. Dalam pernikahan Angelababy ini, dia ini mengundang kurang lebih 2.000 tamu undangan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2015. Dekorasi yang nggak kalah megah dengan pernikahan-pernikahan mewah sebelumnya ini menghabiskan dana sekitar 80,5 miliar rupiah. Ada tukang bakso guys, iklan dulu. Jadi gedung yang digunakan pun dipenuhi dengan mawar-mawar putih yang menjadikan pesta pernikahan itu menjadi tampil lebih anggun dan juga elegan. Kue setinggi 2,5 meter ini pun dihiasi dengan bentuk komedi putar yang katanya dibuat itu selama 1 bulan guys. Jadi bukan cake-nya yang dibuat selama 1 bulan, tapi kayak hiasan-hiasan yang akan dipakai itu dibuatnya itu kurang lebih selama 1 bulan. Jadi kayak emang udah prepare banget benar-benar untuk pernikahan, untuk kue pernikahan yang sangat mewah ini. Angelababy juga menggunakan gaun cantik yang didesain oleh desainer dari Dior yang menghabiskan bahan itu kurang lebih 35 meter bahan organza satin dan juga 51 meter bahan tule yang dijadikan 7 lapis bagian gaunnya si Angela ini. Serta gaun cantik ini juga memiliki panjang 3 meter. Nah, sedangkan untuk preweddingnya guys, Angela ini melakukan prewedding di Paris dan menggunakan baju dari koleksinya Elisab. Itu tadi sama kayak yang digunakan oleh Hadijah ya guys. Jadi desainernya sama, emang desainer terkenal dan juga bajunya bagus-bagus banget. Selain gaun, kue, dan juga dekorasi yang mewah, cincin Angela ini juga nggak kalah mewah guys. Berlian 6 karat seharga 21 miliar rupiah untuk cincin pernikahannya.
Namun sayang banget guys, sudah mengadakan pesta pernikahan yang sangat mewah. Mereka berdua ini mengabarkan pada tahun 2022 kalau mereka berdua ini resmi bercerai. Dan katanya sih bercerainya baik-baik, mereka ini sudah dikaruniai anak dan akan mengurus anaknya itu sama-sama. Pokoknya kita doain aja yang terbaik untuk Angela dan juga Huang biar mereka itu bisa hidup bahagia di jalannya masing-masing. Oke, yang keempat itu ada Anand Piramal dan juga Isha Ambani. Ini juga sempat viral banget nih, karena ini kan kayak baru-baru aja ya. Jadi Anand ini merupakan anak seorang konglomerat dari India bernama Ajay Piramal, sedangkan Isha Ambani ini merupakan anak orang terkaya nomor 6 di dunia pada tahun 2020 yang bernama Mukesh Ambani, orang India juga guys. Jadi Anand dan juga Isa ini mereka itu adalah teman kecil guys. Jadi mereka ini berdua udah temenan dari kecil dan karena emang udah kenal satu sama lain, akhirnya ketika dewasa mereka pun saling jatuh cinta. Pada tahun 2016 mereka ini mulai berpacaran dan tahun 2018 akhirnya mereka ini bertunangan dan akhir tahun mereka juga langsung melaksanakan pernikahan. Nah, setelah dilamar nih, akhirnya mereka pun merayakan pertunangannya ini di Lake Como, Italia. Ketika merayakan pertunangannya, mereka juga mendatangkan guest star yang benar-benar wow banget, yang terkenal banget, dan merupakan penyanyi internasional juga. Dia mendatangkan John Legend, guys, yang nyanyi All of You. Ana dan juga Isa melaksanakan pernikahannya itu di Mumbai, di Antilia House, merupakan rumah dari mempelai wanita yaitu Isa Ambani. Nah, walaupun di rumah, ini tuh bukan bayangan, bukan rumah kecil guys. Rumahnya Isa Ambani ini terdiri dari 27 lantai. Aku pas lihat fotonya kayak, hah? Itu rumah apa hotel guys? Itu bener kayak hotel 27 lantai. Kalian bayangin. Rumahnya Isa dan keluarganya itu sebesar itu. Ya iyalah guys, dia kan orang terkaya nomor 6 di dunia. Dan katanya guys, rumahnya Isa Ambani ini dikatakan sebagai rumah termahal nomor 2 setelah Buckingham Palace. Dalam pernikahannya Isha Ambani dan juga Anand, mereka itu mengundang kurang lebih tuh 1.000 orang tamu undangan yang masing-masing orang itu diberikan kayak undangannya itu senilai 64 juta rupiah. Undangan apa guys? Mahal banget. Tunggu, tunggu. Oke, kita lihat dulu undangan itu kayak apa. Ini foto undangannya. Jadi kayak foto undangan itu ada kotak, yang di dalam kotaknya itu aku kan sempat lihat videonya juga kan. Karena emang kotaknya itu besar dan isinya itu ada perhiasan dan juga ada tulisan undangannya tentunya ya guys. Selain itu, mereka juga menyewa lebih dari 100 penerbangan guys. Mereka juga menyewa 5 hotel bintang 5 untuk para tamu undangannya. Tamu undangannya juga orang-orang terkenal guys. Jadi kayak Priyanka Chopra, Shahrukh Khan, dan pasti artis-artis India lainnya juga mereka mengenal keluarganya Isha Ambani ini. Dan Isha Ambani juga ke pernikahannya dia juga mendatangkan Beyonce. Nah, tapi dia itu dermawan juga guys. Selain kayak pesta bermewah-mewah untuk dia dan undangan, jadi keluarga mereka juga membagi-bagikan makanan ke orang-orang di Udaipur sejumlah 5.100 orang per harinya guys. Jadi dermawan juga ya. Mereka itu jadi nggak memikirkan pernikahan yang mewah aja, tapi juga mereka peduli ke sekitar. Dan ada sumber juga yang menyebutkan kalau pernikahannya Isha Ambani dan juga Anand ini menghabiskan budget kurang lebih itu 1,5 triliun. Kalau dilihat tuh kayaknya bisa jadi lebih juga nggak sih guys? Karena dia menyewa 100 penerbangan dan juga 5 hotel bintang 5. Kayak kalian syok nggak guys, kayak untuk kamu mendang-mending melihat harganya itu benar-benar wow, nggak bisa terbayangkan karena emang belum pernah punya uang sebanyak itu, ya nggak sih guys? Oke, kayaknya di video kali ini aku cukup mau menyampaikan 4 video dulu karena takutnya durasinya itu kepanjangan, nanti kalian tuh bosan nontonnya. Mungkin next aku akan cari-cari video yang lebih menarik lainnya. Dan mohon maaf banget kalau misalnya editan aku ini masih kayak apa adanya banget. Karena aku di rumah juga sibuk ya guys, maklum ibu-ibu, ngurus bocil dan juga ngurus rumah. Tapi masih kayak pengen berkarya aja gitu karena kan kadang juga bosan kan kita nggak ada temen ngobrol di rumah, makanya aku kayak pengen cerita-cerita aja di YouTube. Siapa tahu nanti aku bisa punya banyak temen. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton channel ini, mudah-mudahan kalian suka nih sama pembawaan cerita aku. Apabila nanti ada informasi yang salah atau keliru, kalian boleh banget seperti biasa aku buka di kolom komentar. Untuk masukannya juga kalian boleh banget nih kayak suaranya kekecilan atau apa, boleh banget kalian komen di bawah biar video aku tuh berkembang lebih baik lagi. Oke, terima kasih guys. See you on next video. Bye-bye.